Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatu Zara Gizela dengan NIM akhir 020 dari kelas 2024A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil lembar jawaban saya di mata kuliah Politik dan Negara. Politik sangat memengaruhi kehidupan masyarakat karena kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keamanan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Keputusan politik dapat menentukan arah pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bahkan hak-hak dasar masyarakat. Contoh nyata di Indonesia adalah kebijakan subsidi BBM atau bahan bakar minyak, yang seringkali menjadi topik politik ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi atau menghapus subsidi BBM. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi yang bawah. Harga bahan bakar yang naik dapat menyebabkan harga barang dan transportasi juga naik, yang memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan politik dapat langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek positif maupun negatif. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pancasila memberikan pedoman hidup bersama yang mendasari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah mufakat menjadi landasan yang membantu menciptakan kesepahaman di antara berbagai kelompok beragam yang ada di masyarakat. Peran Pancasila dalam menjaga stabilitas politik dapat dilihat dalam proses demokrasi di Indonesia. Misalnya, prinsip musyawarah untuk mufakat yang tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam praktiknya, meskipun Indonesia merupakan negara yang beragam suku, agama, dan budaya, semangat bermusyawarah seringkali digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencari solusi yang menguntungkan dari berbagai pihak. Hal ini membantu mencegah terjadinya konflik sosial dan politik yang bisa mengancam stabilitas negara. Kelebihan dari sistem multipartai, yaitu mewakili keberagaman aspirasi masyarakat. Dengan banyaknya partai, berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang, ideologi, dan kepentingan yang berbeda dapat merasa terwakili dalam pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga inklusivitas dan memastikan semua suara didengar dalam proses pembuatan keputusan. Kelemahannya yaitu koalisi yang tidak efektif. Dalam banyak kasus, koalisi yang terbentuk bisa kurang efektif karena partai-partai dalam koalisi memiliki agenda yang berbeda. Untuk menjaga kestabilan, mereka mungkin harus mengorbankan kebijakan tertentu yang bisa menghambat pengambilan keputusan yang tegas dan cepat. Yaitu ada contoh kasus nyata, yaitu salah satu contoh nyata pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan di Indonesia adalah krisis koalisi yang terjadi pada periode 2014 sampai 2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama. Meskipun ia terpilih dengan dukungan besar, koalisi pemerintahannya sangat beragam, dengan partai-partai yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Hal ini membuat pemerintahan sulit untuk mengambil keputusan penting dan cepat. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat dalam kabinet mengenai kebijakan tertentu, seperti dalam kasus reformasi ekonomi atau penanganan beberapa isu besar. Proses pengambilan keputusan bisa terhambat karena harus melibatkan banyak pihak untuk mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, sistem multipartai di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas politik. Jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratis, ada beberapa langkah yang akan saya ambil untuk memastikan partai politik lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elit. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, saya akan mendorong partai politik untuk lebih terbuka dalam hal pendanaan dan pengambilan keputusan.
Partai politik perlu mengungkapkan sumber dana yang mereka terima dan bagaimana dana tersebut digunakan. Dengan demikian, masyarakat bisa memantau apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan elit. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam partai juga harus lebih transparan, sehingga anggota partai dan masyarakat bisa melihat bagaimana kebijakan partai yang dibuat. Dinamika politik saat ini, jika kita melihat dinamika politik di Indonesia saat ini, ada beberapa aspek yang selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut. Tetapi ada juga yang masih jauh dari harapan. Persatuan dan kesatuan bangsa sejak kemerdekaan Indonesia selalu berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat beragam. Namun dalam praktik politik saat ini, seringkali kita melihat polarisasi yang tajam antar kelompok politik dan masyarakat. Pilihan politik yang sangat terbelah, terutama dalam pemilu atau pilkada, kadang-kadang memperburuk kesenjangan sosial dan memicu ketegangan antar kelompok. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara semangat persatuan yang diinginkan oleh pembukaan UUD 1945 dengan realitas politik. Itu, pemilu 2019 menjadi contoh bagaimana politik identitas dan polarisasi semakin menguat. Ketegangan yang terjadi antara kelompok yang mendukung calon presiden tertentu menciptakan perpecahan yang cukup di dalam masyarakat. Meskipun pada akhirnya negara berhasil menjaga stabilitas, namun dampak sosial dari polarisasi tersebut cukup terasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perbaikan, beberapa langkah yang bisa diambil yaitu antara lain dengan meningkatkan pendidikan politik. Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik yang lebih baik akan membantu masyarakat agar tidak hanya melihat politik dari sisi kepentingan kelompok tersebut, tetapi lebih berkepentingan bersama. Yang kedua yaitu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan merata.